Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri Tambalan, Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan teman-teman komunitas belajar sekolah, dan tentunya komunitas P5 di sini. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini insya Allah saya membutuhkan kurang lebih 20-30 menit ke depan mengganggu waktunya Bapak Ibu untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut pengembangan program PJOK di sini untuk pengembangan komunitas belajar yang ada di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun di sini tema yang saya ambil dalam program ini yaitu mewujudkan pelajar sehat, bugar, dan sekolah tanpa bullying. Ini kenapa Bapak Ibu saya angkat? Karena ini tentunya sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Tentunya kita tidak menginginkan terutama bullying ini sering terjadi di sekolah-sekolah manapun, bullying antar teman, guru antar siswa, dan lain sebagainya. Untuk itu kami angkat di sini di dalam judul program ini tentunya untuk mensosialisasikan sekolah tanpa bullying. Yang pertama yaitu serata. Apakah itu serata Bapak Ibu? Yaitu senam, rabu, dan pemberian tablet dan sabun darah. Nah, di sini Bapak Ibu, insya Allah program ini nanti setelah disetujui oleh komunitas belajar dan kepala sekolah, program ini akan dilanjutkan. Jadi Bapak Ibu, nanti setiap hari Rabu 1 bulan sekali kita akan adakan senam bersama dan pemberian tablet tambah darah khususnya bagi siswa putri, karena siswa kita di sini sudah remaja, jadi untuk mengurangi anemia dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu sekali. Apakah itu sekali Bapak Ibu? Yaitu sekolah tanpa bullying. Ini yang saya terapkan. Dan berikutnya yaitu formasi, yaitu festival olahraga, agama, dan seni. Nantinya di dalam judul ini subnya adalah serata, sekali, dan formasi. Apakah yang melatar belakangi dalam program ini? Tentunya yaitu telah saya lihat mengasumsikan lalu ditaruh di latar belakang tentunya kesehatan fisik dan mental peserta didik adalah fondasi penting tentunya bagi perkembangan optimal mereka. Jadi pembelajaran yang lain bukanlah tidak penting, tetapi kesegaran, kebugaran jasmani ini adalah kunci utama dalam fondasi perkembangan mereka. Kondisi sehat jiwa dan raga memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan lebih efektif. Tentunya ini membutuhkan peran dari semua pihak untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk bertumbuh kembang sehat secara jiwa maupun raga. Komitmen di sini bersama komunikasi dan memantau perbaikan. Memantau perbaikan dan berkelanjutan. Selain itu juga penanganan isu-isu bullying harus dilakukan secara netral dan objektif dengan pendampingan yaitu tentunya yang efektif bagi peserta didik yang membutuhkan. Jadi ini bullying ini tentunya Bapak Ibu ini adalah isu-isu yang penting, kita belum ini, jadi ini sangat dibutuhkan bagi kita khususnya tenaga pendidik. Adapun tujuan dari program ini Bapak Ibu, kenapa saya mengangkat di tadi tujuannya itu menjadikan peserta didik aktif, kreatif, dan produktif serta memiliki
tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan siap dalam proses belajar. Tujuannya mendukung pengembangan peserta didik untuk masa depan untuk pertumbuhan yang lebih baik. Yang kedua, membentuk karakter profil Pancasila dengan mendidik peserta didik tentang etika, moralitas dan baik dengan berlandaskan pada ajaran agama. Membentuk karakter kepribadian yang berintegritas serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai manusia, mendorong untuk berempati terhadap sesama dan terlibat dalam kegiatan sosial sebagai wujud implementasi nilai-nilai ibadah. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini insya Allah proyek ini yang saya rencanakan akan dilaksanakan bulan November. Proyek ini akan berjalan selama kurang lebih 1 bulan dengan lini masa berikut. Yang pertama, pekan pertama yaitu persiapan dan sosialisasi tentunya. Pekan yang kedua, pelaksanaan proyek. Jadi proyek apa nanti yang akan ditampilkan. Pekan yang ketiga sama yaitu pelaksanaan proyek, dan yang keempat adalah festival proyek dan evaluasi. Sedangkan capaiannya Bapak Ibu, langkah-langkah hasil yang ingin nanti diharapkan. Yang pertama yaitu meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan siswa. Yang kedua, mengurangi kasus anemia, tentunya seperti tadi yang disampaikan dengan pemberian tablet darah, yaitu untuk mengurangi kasus anemia di kalangan remaja putri. Dan ketiga yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Dan berikutnya menurunkan angka kejadian bullying di sekolah. Dan yang terakhir yaitu memperkaya wawasan siswa dalam bidang olahraga, agama, dan seni. Jadi itu nanti proyek ini akan dilaksanakan di bulan November, dan capaian-capaian angka-angkanya seperti itu yang tadi saya sampaikan kepada Ibu. Adapun struktur dalam program ini tentunya yang pertama yaitu tentunya dengan pimpinan, yaitu kepala sekolah dan pimpinan lainnya sebagai pembina dan pengarah dalam evaluator proyek. Yang kedua yaitu guru PJK nanti sebagai koordinator proyek. Nah, proyek ini akan dikembangkan oleh guru PJK, jadi yang menjadi koordinator adalah guru PJK. Yang ketiga, guru mata pelajaran yang terlibat sebagai fasilitator pendamping proyek. Adapun nanti Bapak Ibu yang terlibat dalam proyek ini tentunya guru-guru yang berkaitan, misalnya guru agama, guru PKN, guru PKWU, dan guru-guru sejarah dan sebagainya. Jadi untuk itu, selain itu ada tokoh olahraga, ada tokoh agama dan pihak puskesmas sebagai mitra dalam proyek ini. Jadi Bapak Ibu, struktur di sini untuk program terdiri dari 4 situ orang-orang yang terlibat di dalamnya. Adapun kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, tentunya kita sudah mempunyai 7 aset Bapak Ibu, yaitu aset manusia, aset fisik, aset sosial, lingkungan, agama dan budaya, dan tentunya ada modal politik, dan yang terakhir adalah modal finansial. Tentunya aset-aset yang ada di sekolah di sini semuanya kita akan tampilkan Bapak Ibu. Jadi apa? Seperti modal manusia terdiri dari tenaga pendidik, ada pendidik di situ, dan ada modal politik misalnya dari kepala sekolah dan sebagainya. Bapak Ibu, rencana evaluasi. Jadi setelah nanti program ini nantinya terjalan, kita punya rencana evaluasi yang tentunya nanti bisa merefleksikan harian bulan yang bergambar diskusi kelompok.
Yang kedua ada kuesioner survei tentang kebiasaan sehat dan pengalaman bullying. Yang ketiga ada observasi, yaitu pengamatan langsung oleh guru dan rekan sejawat. Dan yang keempat, frekuensi evaluasinya, yaitu setiap akhir fase program dan akhir semester. Bapak Ibu, selain ada tadi rencana evaluasi, ada solusi dan tantangannya. Solusinya di sini penjadwalan yang fleksibel, menyesuaikan kegiatan dengan jadwal sekolah tentunya secara akademis. Yaitu solusi yang kedua, pendekatan personal, memberikan pendampingan intensif bagi peserta didik yang berkebutuhan. Yang ketiga, komunikasi aktif, tentunya mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk meningkatkan partisipasi. Tantangan yaitu keterbatasan waktu, mengintegrasikan program dengan jadwal akademik. Ini yang akan menjadi tantangan tentunya Bapak Ibu. Kita harus menyesuaikan program ini dengan waktu dan jadwal keadaan sekolah tentunya di akademik. Tantangan yang kedua, resistensi perubahan, peserta didik yang sulit mengubah kebiasaan lama. Ini tentunya karena sudah kebiasaan itu perlunya dirubah, tapi dengan pelan-pelan. Cara merubah secara langsung ini kayaknya sulit Bapak Ibu, tapi tentunya solusinya nanti dengan pendekatan secara personal untuk mengubah kondisi perubahan ini. Yang berikutnya adalah keterlibatan orang tua. Kurangnya partisipasi orang tua dalam mendukung program. Jadi tantangan di sini itu dan solusinya kemungkinan itu Bapak Ibu yang nantinya di dalam program ini kita harus buktikan. Tentunya di sini kami bekerja sama dengan komunitas belajar sekolah dan guru-guru yang terkait di dalam program ini. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam rancangan program ini, dan kemungkinan ini akan nanti ditindaklanjuti dan akan mudah-mudahan segera disetujui oleh pihak manajemen sekolah, pihak sekolah, dan nantinya bisa dilanjutkan tentunya untuk kemajuan sekolah ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk acara diseminasi rencana tindak lanjut program proyek PJOK di sekolah SMK Negeri 1 Tabanan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum